Halo semua, perkenalkan saya Muhammad Nova Febrian. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang interaksi sosial. Interaksi sosial pasti sangat penting dalam berkehidupan manusia. Langsung saja kita ke materinya. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial juga dapat dikatakan sebagai proses saling mempengaruhi tindakan individu dan kelompok melalui simbol-simbol dan bahasa. Jadi sederhananya, interaksi sosial itu membahas tentang bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Contoh interaksi antara individu dengan individu itu dua orang yang sedang berkenalan. Kemudian contoh antara interaksi individu dengan kelompok yaitu seorang kepala sekolah yang sedang menyampaikan pidato pada saat upacara. Lalu yang terakhir contoh interaksi kelompok dengan kelompok yaitu supporter sepak bola yang sedang risuh di lapangan. Setelah membahas definisi interaksi sosial, selanjutnya saya akan membahas tentang cara-cara terjadinya interaksi sosial. Sebuah interaksi sosial bisa terjadi asalkan memenuhi syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya itu adalah satu, adanya kontak sosial. Yang kedua, adanya komunikasi. Kontak sosial merupakan bertemunya dua pihak individu secara fisik, baik tanpa alat maupun dengan alat. Kontak sosial memiliki berbagai bentuk yang didasari jumlah pelaku, tindakan atau tanggapan, dan sifatnya. Lalu syarat kedua yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan kepada seseorang, sehingga pesan tersebut dapat diterima dan dipahami. Komunikasi dapat berlangsung bila memenuhi beberapa syarat. Pertama, adanya pengirim atau sender, yakni pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Yang kedua, ada penerima atau receiver, yaitu pihak yang menerima pesan dari pihak lainnya. Dan syarat ketiga yaitu ada pesan message, yakni isi atau maksud yang disampaikan oleh setiap pihak yang lainnya. Dan terakhir adalah umpan balik atau feedback, yaitu tanggapan dan penerima pesan. Dilihat dari syarat interaksi sosial tadi ada komunikasi. Nah, komunikasi itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi lisan atau verbal dan komunikasi isyarat atau nonverbal. Komunikasi lisan merupakan komunikasi yang menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti oleh kedua pihak. Contohnya yaitu berbicara langsung atau telepon di ponsel. Lalu yang kedua itu komunikasi isyarat atau nonverbal. Komunikasi isyarat atau nonverbal merupakan komunikasi dengan menggunakan gerak-gerik badan atau bahasa isyarat yang sering kita dengarnya. Contohnya yaitu menggelengkan kepala ketika adanya penolakan. Setelah saya membahas definisi dan syarat dari interaksi sosial, selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri dari interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih. Yang kedua adalah adanya tujuan yang akan dicapai. Dan yang ketiga adalah adanya dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi ketika komunikasi berlangsung. Dan terakhir ada pola khusus yang berarti adanya hubungan timbal balik. Selanjutnya saya akan membahas bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki bentuk-bentuk yang dibagi menjadi dua kelompok, yakni interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Interaksi asosiatif terdiri dari yang pertama kerjasama. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua akomodasi. Akomodasi merupakan proses penyesuaian sosial dalam interaksi antar individu dan antar kelompok untuk meredakan suatu pertentangan. Yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan sebuah proses ke arah peluburan kebudayaan sehingga setiap pihak bisa merasakan kebudayaan tunggal sebagai kepunyaan bersama. Yang keempat yaitu akulturasi. Akulturasi merupakan proses yang timbul dari suatu kebudayaan untuk menerima kebudayaan asing tanpa menghilangkan kebudayaannya itu sendiri. Selanjutnya ada interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif terdiri dari persaingan, kontroversi, dan pertentangan. Persaingan merupakan proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok dalam hal berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Kontroversi merupakan suatu pertentangan atau perbedaan pendapat, sikap yang biasanya berupa perdebatan terhadap suatu masalah yang bertentangan dan mempunyai dua sisi yang berlainan. Dan pertentangan merupakan suatu keadaan berupa konflik sosial. Nah, segitu saja pembahasan saya tentang interaksi sosial.
Jika ada kesalahpahaman atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dari saya, sekian.